Welcome to NutriCast, Nutrition Podcast, tempat berbagi agar kalian termotivasi. Halo Sobat NutriCast, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Balik lagi bersama kami NutriCast di episode ketiga dengan cerita baru dari pengalaman narasumber kita, yaitu Kak Azahwa Aurora Hairunisa dari Gizi tingkat 3. Di sini Kak Zahwa akan berbagi pengalaman mengenai organisasi Ikamagi. Nah, langsung aja yuk kita hubungkan ke Kak Zahwa. Assalamualaikum Kak Zahwa. Waalaikumsalam Vina. Bagaimana nih kabarnya Kak Zahwa? Alhamdulillah kabar saya baik dan alhamdulillah sehat. Gimana kabar Vina? Semoga sehat juga ya dan teman-teman NutriCast juga diberikan kesehatan dan perlindungan. Amin. Alhamdulillah, saya dan teman-teman NutriCast yang lain sehat semua Kak. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Zahwa yang sudah berkenan sebagai narasumber di NutriCast episode 3 ini. Saya juga banyak terima kasih buat teman-teman HMJ Gizi, Poltekkes Kemenkes Kaltim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi NutriCast di episode ketiga kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat ya buat teman-teman yang mendengarkan NutriCast episode 3 kali ini. Baik, kita langsung aja ya Kak. Sobat NutriCast udah pasti gak sabar nih dengar cerita kakak. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama nih Kak, Ikamagi itu apa sih Kak? Gimana ceritanya Kak Zahwa bisa menjadi delegasi dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim? Oke, jadi di sini akan saya jawab satu-satu ya pertanyaannya. Yang pertama, Ikamagi itu apa sih? Jadi, Ikamagi adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Diploma Gizi Indonesia. Ikamagi ini terbentuk dari pergabungan seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki diploma gizi, dengan tujuan untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan organisasi antar perguruan tinggi dan permasalahan yang dihadapi. Serta di sini juga menjadi wadah kita untuk memperkenalkan budaya di setiap wilayah di Nusantara guna mempererat tali silaturahmi antar jurusan diploma gizi se-Indonesia. Nah, setelah tahu nih, oh ternyata Ikamagi nih organisasi yang selama ini saya cari-cari. Kemudian, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya bertanya mengenai informasi dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Hima dan HMJ yang belum pernah bergabung di Ikamagi itu kepada demisioner dan pengurus Ikamagi pada saat itu. Dari situ, banyak nih informasi-informasi dan persyaratan yang saya dapatkan. Nah, selanjutnya saya pengen cerita sedikit mengenai awal mula kenapa saya bisa menjadi delegasi Ikamagi dari Poltekkes Kemenkes Kaltim. Nah, awal mulanya itu waktu itu saya lagi nyari-nyari memang nih, apakah ada gitu organisasi mahasiswa gizi tingkat nasional. Kemudian waktu itu saya dapatlah Ilmagi. Nah, ternyata setelah saya tanya-tanya, ternyata Ilmagi itu dikhususkan untuk organisasi mahasiswa S1 se-Indonesia dan bukan untuk diploma gizi. Kemudian setelah itu, saya kembali cari-cari lagi nih dan dapatlah ternyata organisasi yang menaungi diploma gizi itu adalah Ikamagi. Kemudian untuk proses pemilihan delegasi itu sendiri dilakukan dengan cara diskusi. Waktu itu diskusi dilakukan oleh para mahasiswa dan para dosen untuk menentukan 2 orang yang menjadi delegasi Munas Ikamagi ke-10 di Semarang. Nah, alhamdulillah waktu itu keluarlah nama saya dan
satu teman saya yaitu Humaira Azahra yang menjadi partner saya menjadi delegasi untuk Munas Ikamagi yang ke-10 di Semarang. Wah, keren banget ya usaha Kak Zahwa. Sobat Nutrikes, bisa nih contoh kakaknya. Lalu, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Beberapa Sobat Nutrikes mungkin bertanya-tanya, apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi jika ingin berpartisipasi di Ikamagi ini Kak? Oke, untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi delegasi dan otomatis menjadi pengurus Ikamagi, mungkin di sini saya akan menyebutkan syarat-syarat umum saja ya, karena mungkin ada beberapa syarat yang di beberapa institusi itu berbeda, yaitu disesuaikan lagi dengan kebijakan institusi ataupun prodi dan jurusannya. Nah, untuk syarat yang paling utama adalah mahasiswa tersebut harus terdaftar dan aktif di perguruan tinggi yang memiliki diploma gizi, maupun itu diploma 3 dan diploma 4. Nah, waktu itu kebetulan pada saat saya baru tahu nih ternyata Ikamagi yang menjadi organisasi untuk mahasiswa diploma gizi, kebetulan juga di situ dekat dengan waktu pelaksanaan muswil seperti itu. Kebetulan waktu itu pelaksanaan muswil itu ada di Pontianak, tapi sayangnya karena satu hal dan lainnya kita belum rezeki untuk mengikuti muswil di Pontianak waktu itu. Tapi alhamdulillah kita berhasil untuk mengikuti Munas pertama kita di Semarang yang kebetulan waktu itu menjadi tuan rumah untuk Munas atau Musyawarah Nasional ke-10. Kemudian pada saat mendaftar itu posisinya kalau untuk D3 itu maksimal semester 4, kemudian untuk diploma 4 itu maksimal semester 5. Syarat selanjutnya adalah mahasiswa yang ingin menjadi delegasi haruslah mendapatkan rekomendasi dari jurusan atau prodi dan hima atau HMJ dari masing-masing institusi. Mungkin satu tambahan lagi ya. Nah, setelah pelaksanaan Munas ke-10 di Semarang waktu itu, kami para pengurus Ikamagi yang didampingi oleh Aib Fogi waktu itu menyepakati bahwa setiap pelaksanaan Munas itu harus disertai oleh perlombaan. Maka dari itu, setiap delegasi yang akan mengikuti Munas diwajibkan untuk mempersiapkan juga dirinya untuk mengikuti perlombaan yang dilaksanakan oleh tuan rumah Munas. Oh, jadi begitu ya Kak. Wah, bisa banget nih Sobat Nutrikes. Persiapkan syarat-syarat yang udah Kak Zawa jelasin tadi. Kalau kalian mau menjadi delegasi Ikamagi. Selanjutnya Kak, kalau boleh tahu di Ikamagi itu ngapain aja sih? Oke, mungkin teman-teman pada penasaran ya, sebenarnya di Ikamagi itu program kerjanya apa aja sih? Nah, untuk program kerja Ikamagi itu secara umum hampir sama dengan program kerja yang teman-teman adakan di hima maupun di HMJ masing-masing. Mungkin di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh program kerja yang ada di masing-masing departemen yang ada di Ikamagi. Yang pertama, program kerja Departemen Kesekretariatan. Di antaranya yaitu pembuatan notulensi rapat, kemudian penerbitan sertifikat dan SK, dan membuat jadwal rapat bulanan untuk pengurus Ikamagi. Program kerja selanjutnya yaitu dari Departemen Penelitian dan Pengembangan. Di antaranya mengadakan lomba-lomba seperti lomba poster, lomba mading, lomba esai, lomba modifikasi pangan, dan lomba video. Selanjutnya adalah program kerja dari Departemen Sosial. Nah, untuk Departemen Sosial ini secara umum melaksanakan program kerja yang ada kaitannya dengan aksi kemanusiaan. Salah satunya adalah Patimura Mencari Kawan atau yang lebih sering dikenal dengan penggalangan dana. Nah, ini semua dilakukan oleh semua institusi yang bergabung di Ikamagi. Selanjutnya adalah program kerja dari Departemen Keuangan. Salah satunya adalah membuat pakaian dinas, ID card, dan lencana untuk pengurus Ikamagi, kemudian membuat souvenir Ikamagi, dan iuran untuk setiap institusi itu diurusnya oleh Departemen Keuangan.
Kemudian kami juga mempunyai Departemen Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi. Salah satunya yaitu merekrut institusi yang belum bergabung di IKAMAGI, kemudian mengaktifkan kembali institusi yang pernah mengikuti IKAMAGI, kemudian melakukan pembekalan materi sidang kepada calon pengurus baru IKAMAGI. Departemen yang terakhir adalah Departemen Komunikasi dan Informasi. Secara umum, departemen ini mengurus segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan media sosial IKAMAGI itu sendiri, yaitu contohnya membuat postingan rutin, kemudian membuat struktur organisasi IKAMAGI, membuat poster hari besar, seperti itu. Selain departemen-departemen yang sudah saya sebutkan tadi, IKAMAGI juga memiliki Korwil, yaitu Koordinator Wilayah. Nah, untuk koordinator wilayah sendiri ini bertugas untuk membuat grup dengan koordinator wilayah nasional, kemudian membuat grup dengan ketua HMJ se-Indonesia, kemudian membuat grup dengan ketua HMJ per wilayah, kemudian mengingatkan kepada setiap institusi untuk wajib memperingati HUT IKAMAGI tepatnya pada tanggal 17 Oktober. Kemudian mengadakan evaluasi tentang kendala-kendala yang terjadi di IKAMAGI dalam satu periode. Saya juga pengen nih, ngasih tahu teman-teman, gimana sih sistem rapat yang dilakukan oleh IKAMAGI. Apalagi IKAMAGI ini basic-nya kami ini bertemu hanya satu kali, kemudian setelah itu kami menjalankan satu periode itu dengan cara online. Nah, dari situ semua program kerja itu kami laksanakannya dengan cara mengkoordinirnya melewati online, yaitu melewati grup WhatsApp yang kami punya. Dari situ kami mengadakan rapat online, kemudian mengadakan diskusi online, seperti itu. Oh iya, ngomong-ngomong, Kak Zahwa di Kamagi menjabat sebagai apa nih Kak? Tugas dan wewenangnya yang Kakak pegang sekarang ini bagaimana Kak? Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai koordinator wilayah Kalimantan atau yang biasa disebut dengan Korwil. Nah, tugas dan wewenang sebagai Korwil yaitu menyampaikan informasi dari setiap kebijakan dan program kerja yang ada di IKAMAGI kepada seluruh HMJ atau HIMA yang aktif bergabung di IKAMAGI. Saya juga bertugas untuk memantau setiap pelaksanaan atau perkembangan dari setiap program kerja agar tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian akan saya laporkan kepada Sekjen IKAMAGI. Nah, selain itu, saya juga bertugas untuk menghubungi institusi-institusi yang belum bergabung di IKAMAGI. Kemudian, saya juga membuat grup untuk seluruh ketua dan wakil ketua HIMA atau HMJ yang ada di wilayah Kalimantan untuk memudahkan koordinasi satu sama lain, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Kak Zahwa. Sobat Nutrikes, bisa banget nih contoh Kak Zahwa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Apa aja yang bisa kita dapatkan kalau kita ikut ke pengurusan IKAMAGI ini Kak? Dan apa aja hal maupun kegiatan yang menurut Kak Zahwa sangat berkesan di IKAMAGI ini? Wah, ini sebenarnya banyak banget ya, mungkin nggak bisa saya sebutin semua. Sebenarnya secara umum kalau misalnya kita bergabung di suatu organisasi, tentunya kita bakal dapat relasi baru, teman-teman baru, relasi baru, pelajaran yang baru. Nah, itulah yang bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti Kamagi. Apalagi di Kamagi ini semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu berkumpul menjadi satu organisasi. Kebayang nggak sih ilmu itu sebanyak apa yang bisa kita dapatkan? Sebanyak apa pengalaman yang bisa kita dapatkan. Kemudian dari situ kita bisa bertukar informasi mengenai pelajaran-pelajaran juga, misalnya pelajaran dari Malang itu seperti apa, pelajaran gizi di Padang itu seperti apa, pelajaran gizi di Papua itu seperti apa. Dari situ kita bisa menukar ilmu yang kita punya dengan teman-teman kita di luar sana. Kegiatan yang paling berkesan menurut saya yaitu pada saat Munas, karena di situ pertama kalinya saya ketemu sama teman-teman hebat dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul jadi satu, kemudian di situ juga kami langsung berkenalan, kemudian di situ langsung kami berdiskusi, kemudian di situ juga kami langsung musyawarah, rapat membahas
segala hal mengenai Ika Magi. Tapi dari situ juga benar-benar momen itu tercipta. Karena ya seperti yang saya bilang, kami itu ketemu cuma sekali. Setelahnya kami mengkoordinir Ika Magi itu secara online. Walaupun ada kesempatan kedua untuk bertemu mungkin itu pada saat Muswil, tapi pada saat Muswil ya mungkin cuma ketemunya teman-teman yang ada di satu wilayah saja dan nggak mungkin benar-benar yang ngumpul lagi seperti Munas. Jadi mungkin Munas tetap, kegiatan yang paling berkesan menurut saya karena di situ benar-benar saya ketemu banyak teman-teman hebat, kemudian ketemu banyak teman-teman yang menginspirasi, seperti itu. Nah, habis dengar penjelasan Kak Zahwa, kalian pasti pada mau ikut kepengurusan IKAM lagi kan, Sobat Nutrikes? Kalau begitu, untuk penutup pertanyaan Nutrikes kali ini, boleh nggak kalau kami meminta Kak Zahwa untuk memberikan saran dan masukan buat Sobat Nutrikes yang mau ikut kepengurusan IKAM lagi tetapi masih merasa takut dan belum bisa public speaking dengan baik nih Kak? Sebenarnya saya penasaran banget nih, kira-kira hal apa sih yang ditakutin oleh teman-teman ketika, memutuskan untuk bergabung di satu organisasi? Organisasi itu benar-benar penuh dengan hal-hal yang positif, selama kita yang menjalaninya itu menjalaninya dengan hal yang positif juga. Dari organisasi kita bisa dapat pelajaran yang positif, dapat pengalaman, dapat teman-teman baru. Jadi sebenarnya akan lebih banyak hal yang menyenangkan daripada hal yang tidak menyenangkan. Karena ya kembali lagi, di organisasi itu kita tidak sendirian. Kita punya partner, kita punya teman yang dari situ kita sama-sama menjalankan proker itu, sama-sama mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadi, mungkin teman-teman yang sekiranya masih takut, silahkan mencoba dulu, karena gimana kita mau tahu, tapi sementara kita nggak pernah nyoba hal itu. Kemudian untuk public speaking, sebenarnya saya bukan tipe-tipe orang yang, jago-jago banget jadi public speaking. Sebenarnya ya saya juga memaksa diri untuk bisa di bidang tersebut, karena menurut saya ketika saya ingin menyebarkan atau, mentransfer atau membagikan ilmu saya kepada orang lain, ya salah satunya adalah saya harus, berani nih untuk, speak up, berani public speaking, berani ngomong. Karena ya ilmu itu nggak bakal bisa dibagi kalau misalnya kita tidak, menyampaikannya kan. Jadi dari situlah, saya akhirnya belajar, oh bahwa public speaking ini perlu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya yang masih gugup pada saat, mau ngomong di depan umum, yang masih grogi untuk menyampaikan sesuatu, nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Tapi kita nggak boleh tenggelam dalam hal itu. Kita harus bisa mengeksplor diri kita. Karena ya kembali lagi, manusia yang baik adalah manusia yang memiliki dan bisa menebarkan manfaat bagi manusia lain. Oke? Wah, terima kasih banyak Kak Zahwa karena sudah memberikan saran dan masukan yang sangat luar biasa. Keren banget ya podcast episode kali ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman Kak Zahwa tadi. Nah, karena tadi adalah pertanyaan terakhir, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Kak. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Zahwa ini bisa bermanfaat buat Sobat Nutrikes yang ingin bergabung di kepengurusan Ikamagi. Selain itu, kami sangat berterima kasih kepada Kak Zahwa yang sudah mau membagikan cerita dan pengalaman yang sangat luar biasa ini kepada kita pendengar setia Nutrikes. Alhamdulillah, saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman HMJ yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada kali ini untuk sharing ke teman-teman Nutrikes di luar sana. Semoga apa yang saya ucapkan dan sampaikan pada kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Apa yang baik silahkan diambil, kemudian yang buruk-buruknya silahkan dibuang jauh-jauh, oke? Amin. Sekali lagi,
Terima kasih banyak Kak Zahwa. Nah, Sobat Nutrikes, terima kasih ya sudah mendengarkan dan mengikuti episode ini sampai habis. Semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat buat kalian semua. So, buat kalian yang penasaran siapa narasumber selanjutnya, yuk terus ikutin kami dan support kami. Jangan lupa subscribe ya. Sampai bertemu di Nutrikes selanjutnya. Selamat beraktivitas and keep healthy. Bye-bye.